pagi, perkenalkan nama saya Virgo Rusitepu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Medan. Hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan perekaman video UKIN di SMP Negeri 1 Rawang Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan materi teks eksposisi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, apa kabar hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, jadi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, ketua kelas silahkan pimpin doa. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kamu ya. Anissa, Saya, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Dea, Hadir, Bu. Hotmaruli, Irin, saya Bu, Rosinta, Saya, Bu. William, Saya, Bu. Yanti, Saya, Bu. Aini, Saya, Bu. Arika, Saya, Bu. Bunga, Chelsea, Ririn. Saya, Bu. Baik, jadi seluruhnya hadir hari ini ya. Sebelum kita mulai, untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Nah, tadi kita sudah bernyanyi. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin melihat dulu kemampuan kamu mengingat pelajaran kita yang sebelumnya. Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang sebelumnya? Saya masih ingat? Tentang apa pelajaran kita sebelumnya? Iya, tentang teks iklan, slogan, dan poster. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pengertian teks iklan? Siapa yang ingat teks iklan itu apa? Oke, Arika. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang Iya, tepuk tangan dulu guys. Teks iklan adalah teks yang mendorong khalayak untuk apa? Untuk apa? Iya, untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, yang kedua teks slogan. Apa itu slogan? Saya masih ingat. Oke, Marina. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tulisan. Iya, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang digunakan oleh sebuah instansi tertentu. Oke, tepuk tangan untuk Marina. Nah, selanjutnya
Iya, poster adalah plakat atau gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Oke, tepuk tangan juga untukmu. Baik, jadi masih ingat ya pelajaran kita sebelumnya yaitu tentang teks iklan, di mana teks iklan, slogan dan poster ini sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya iklan sering kita temukan di televisi, ditayangkan di televisi ya. Kemudian slogan, begitu juga dengan poster. Nah, kali ini kita juga akan mempelajari tentang teks, tetapi teksnya berbeda, yaitu teks eksposisi. Pernahkah kamu membaca teks eksposisi? Pernah. Di mana kamu membacanya? Di mana? Iya, di buku, di media massa, misalnya majalah dan koran atau juga internet. Mengapa demikian? Mengapa? Karena teks eksposisi biasanya dimuat di media massa dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang sebuah isu, tentang informasi tertentu. Baik, kompetensi dasar kita hari ini yaitu 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita, ada 4 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah pembelajaran teks eksposisi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks eksposisi dengan tepat. Yang kedua, menemukan unsur-unsur teks eksposisi dengan tepat. Yang ketiga, menemukan pola pengembangan teks eksposisi, yaitu umum khusus, khusus umum, dan ilustrasi serta perbandingan. Dan yang keempat, menyimpulkan teks eksposisi sesuai dengan pola pengembangannya. Ya, jadi itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba perhatikan video pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan membahas materi teks eksposisi, yaitu mengenali unsur-unsur teks eksposisi dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Kira-kira bagaimana ya unsur-unsur teks eksposisi? Dan bagaimana cara menyimpulkan isi teks eksposisi? Mari kita simak video berikut sampai selesai. Tadi sudah ditayangkan sebuah video. Nah, dari penayangan video tadi, apa yang kamu dapatkan atau apa yang kamu amati? Oke, Anissa. Ada berdasar berita itu atau pendapat dan fakta berupa data Iya, jadi unsur-unsur teks eksposisi tadi ada apa tadi? Ada apa? Gagasan dan fakta. Ada gagasan dan fakta. Oke, tepuk tangan untuk Anissa. Ada lagi? Oke, Riri. Tujuan eksposisi untuk memperluas wawasan pembaca mengenai isu atau permasalahan yang sedang terjadi atau yang sedang dibuat. Iya, tepuk tangan untuk Riri. Jadi, ada tujuan teks eksposisi yaitu untuk memperluas wawasan atau pandangan pembaca terhadap suatu isu yang sedang dibicarakan atau dibahas.
atau penulisan yang berusaha mengkaitkan objek sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Iya, jadi teks eksposisi itu adalah teks apa? Nah, teks atau wacana yang menguraikan objek, suatu objek yang sedang iya, yang sedang dibahas. Oke, tepuk tangan juga untuk apalagi ada lagi yang kamu temukan dari video tadi? Oke, Bunga. Iya, ada menyimpulkan teks eksposisi. Ada beberapa langkah tadi. Ada 3. Yang pertama tadi apa? Memperhatikan judul. Jadi judul teks itu perlu kita perhatikan. Yang kedua, menentukan gagasan utama di setiap paragraf. Nah, yang ketiga, merangkai gagasan utama di setiap paragraf. Oke, tepuk tangan untuk Bunga. Jadi itulah informasi yang kalian temukan dari penayangan video pembelajaran tadi. Nah, dari penayangan video pembelajaran tadi ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, Bunga apa siapa? Oke, Chris. Iya, apa fungsi fakta di dalam teks eksposisi? Nah, siapa yang bisa menjawab? Oke, Yanti. Fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan untuk meyakinkan halayak. Iya, fakta berfungsi untuk meyakinkan halayak supaya lebih mempercayai apa yang disampaikan oleh si penulis. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan gagasan? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Iya. Jadi gagasan adalah ide atau pendapat dari penulis. Oke, tepuk tangan untuk kita. Jadi kamu sudah menemukan informasi dari penayangan video tadi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan tugas kepada kalian. Nanti tugasnya itu dikerjakan secara berkelompok. Jadi nanti kamu menyusun kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu buat kemarin ya. Oke, sekarang disusun dulu kelompok. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Sudah ada kan? Jadi kamu mengerjakan bersama teman kelompokmu, diskusikan. Ada 2 teks di dalam LKPD itu. Yang pertama kamu menemukan gagasan dan fakta dari teks manajemen pengelolaan sampah. Nah, yang kedua, dari teks kedua kamu menyimpulkan isi teks. Nah, jadi penilaian yang Ibu ambil di sini ada penilaian sikap, ya. Penilaian sikap itu berupa disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi masing-masing kelompok nanti setelah selesai mengerjakan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Baik, silakan dikerjakan secara kelompok.
teks eksposisi berupa gagasan dan fakta dari manajemen pengelolaan sampah di atas ini atau dikenalkan. Kamu disuruh mencari gagasan dan fakta dari teks ini. Paragraf 1, gagasannya ini, faktanya ini sampai tadi. Kan ada 4 paragraf kan? Maka 4-lah gagasan dan faktanya. Kemudian teks kedua membuat simpulan, ya. Jadi membuat simpulan. Ini kan pertanyaannya kan? Mana simpulan isi teks eksposisi anak jalan dan masalah sosial? Jadi simpulannya jadi nanti kalau ada yang sudah selesai? Baik. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai. Nah, jadi nanti kelompok 1 mempresentasikan. Untuk kelompok lain silakan mendengarkan dan selesai nanti presentasi kalian boleh menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Baik. Sekarang silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Arika Putau. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Unsur-unsur teks eksposisi berupa gagasan dan fakta dari teks manajemen pengelolaan sampah di atas. Paragraf pertama, gagasannya, sampah jika dikelola dengan baik dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Fakta paragraf pertama, warga Pasar Ciputat, Tangerang telah berhasil mengelola sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pihak pemerintah daerah. Gagasan yang kedua, produksi kompos dari sampah lingkungan bisa memberikan kegiatan dari yang positif dan pemasukan bagi warga. Fakta yang paragraf kedua, warga Pasar Ciputat dan Kaliabang telah berhasil melakukan pengelolaan sampah lingkungan menjadi kompos dan cair yang bisa dijual ke instansi pemerintah maupun swasta. Paragraf ketiga, gagasannya, pengelolaan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga, masyarakat, dan peran pemerintah. Fakta paragraf ketiga, masih banyak warga yang belum tahu cara mengumpulkan dan mengelola sampah yang mereka hasilkan. Gagasan paragraf keempat, dalam mengelola sampah perlu suatu teknologi. Apabila pemerintah berhasil menggandeng pihak swasta di dalam penelitian teknologi pengelolaan sampah, biaya pengelolaan sampah dapat ditekan. Fakta paragraf keempat, biaya penyediaan teknologi pengelolaan sampah tidak sebanding dengan keharusan pemerintah untuk menyiapkan dana ratusan miliar setiap tahunnya untuk perbaikan jalan gara-gara sampah. Silakan menanggapi hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Silakan siapa yang ingin menanggapi? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan. Oke, silakan kelompok 2.
Anda menyampaikan kalimat fakta. Apa fungsi kalimat fakta dalam teks eksposisi yang kelompok Anda sampaikan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kelompok Anda ajukan, yaitu apa fungsi fakta dalam teks eksposisi? Fungsinya adalah untuk memperluas gagasan sehingga dapat meyakinkan banyak orang. Oke, bagaimana kelompok 2? Baik. Oke, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang ingin menanggapi? Silakan. Oke, kelompok 3, silakan. Perkenalkan, nama saya Riri. Saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1. Bagaimana tanggapan kelompok Anda tentang isi dari teks eksposisi yang berjudul Manajemen Pengelolaan Sampah tersebut? Baik, menurut kelompok kami, isi teks eksposisi yang berjudul Manajemen Pengelolaan Sampah tersebut sudah memuat unsur-unsur pembangunan gagasan dan fakta. Oke, bagaimana kelompok 3? Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan ada 3 kelompoknya. Nah, kelompok berapa lagi yang ingin tampil? Kelompok 2, 3, 4. Silakan. Belum siap. Kelompok 2. Sekarang kita dengarkan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Mari. Perkenalkan, nama saya Martina dari kelompok 3. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kesimpulan tentang anak jalanan dan masalah sosial. Berita tentang anak jalanan sekolah tidak ada henti-hentinya. Derita penyiksaan yang mereka alami terkadang membuat kita sedih. Belum lama ini, puluhan anak jalanan berdelegasi ke DPR Provinsi Sumatera Utara karena mereka digusur dari terminal Amgas. Penggusuran tersebut akan menimbulkan masalah sosial yang akan lebih besar. Masalah kemiskinan dianggap sebagai penyebab utama timbulnya anak jalanan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ada yang ingin menanggapi? Silakan. Kelompok 1, silakan. Ada? Oke, silakan. Bagaimana tanggapan kelompok Anda tentang isi dari teks eksposisi yang berjudul Anak Jalanan dan Masalah Sosial? Baik, menurut kelompok kami, isi teks eksposisi yang berjudul Anak Jalanan dan Masalah Sosial tersebut sudah membuat unsur bangunan gagasan. Baik, silakan kita berikan tepuk tangan. Kedua. Nah, tadi sudah kita dengarkan hasil kerja kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya, seluruhnya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, dari hasil kerja kelompoknya tadi, saya lihat semua sudah paham ya bagaimana cara mencari atau menemukan gagasan dan fakta dari setiap teks. Kemudian kamu juga sudah menyimpulkan isi teks eksposisi yang terdapat di lembar kerjamu tadi. Jadi ibu harapkan kalian semakin banyak membaca supaya semakin banyak pengetahuan. Oke, dari hasil presentasi setiap kelompok ibu nilai semua sudah bagus ya, semua sudah paham. Jadi walaupun ada sedikit kekurangan tadi di dalam penyampaian presentasi ataupun menanggapi, masih ada ya malu atau kurang percaya diri. Tetapi secara keseluruhannya saya anggap atau saya lihat kalian sudah paham ya, menemukan gagasan dan fakta serta menyimpulkan isi dari teks posisi. Pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita?
Selesai, Bu. Oke, silakan Cynthia. Teks eksposisi adalah teks atau wacana yang berusaha menguraikan objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Iya, tepuk tangan dulu untuk Cynthia. Nah, ada yang lain? Oke, Lilia. Pengembangan paragraf teks eksposisi. 1. Pola ilmu khusus atau deduktif. 2. Pola khusus umum atau induktif. 3. Pola campuran. Iya. Jadi tepuk tangan untuk Lilia. Pengembangan paragraf itu ada 3. Yang pertama khusus umum, kemudian umum khusus, dan yang ketiga ada campuran. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan kita hari ini? Oke, Rinwin. Langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi. Pertama, perhatikan judul teks. Kedua, temukan gagasan utama setiap paragraf. Ketiga, rangkailah gagasan utama setiap paragraf. Iya. Jadi tepuk tangan dulu untuk Rinwin ya. Jadi kesimpulan pembelajaran tadi, langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi ada 3. Pertama, kita harus memperhatikan judul teks. Judul teks harus kita perhatikan karena judul sudah mewakili paragraf. Kemudian yang kedua, temukan gagasan utama setiap paragraf. Jadi yang ketiga, kita rangkai gagasan setiap paragraf menjadi sebuah paragraf yang singkat. Baiklah, untuk tugas kalian di rumah, baca nanti teks eksposisi, kemudian temukan gagasan dan faktanya. Nah, yang kedua, kamu tuliskan simpulan dari isi teks eksposisi tersebut. Oke, kita melakukan ice breaking sebentar ya, yaitu tepuk semangat. Nah, jadi ikuti nanti ketika ibu bilang tepuk semangat, kalian ikuti ya. Baik, tepuk semangat. Semangat. Jadi mulai pembelajaran sampai akhir pembelajaran kalian tetap semangat. Apa yang kalian pelajari hari ini? Teks eksposisi. Iya, tentang teks eksposisi. Jadi apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Mengapa kalian senang? Karena dapat kelompok. Ya, karena dapat berdiskusi dengan teman. Ada yang lain? Dapat menonton video. Ya, bisa melihat atau menonton Video. pembelajaran. Ada lagi? Media pembelajarannya, Bu. Iya, media pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami. Apalagi kalau teks eksposisi ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita praktekkan. Misalnya memberikan pendapat atau gagasan pada saat musyawarah, itu juga merupakan bagian dari teks eksposisi. Tapi ketika kamu menyampaikan pendapat atau gagasan itu harus menyertai fakta atau bukti yang kuat. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan menelaah struktur teks eksposisi dan kebahasan teks eksposisi. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan kamu. Jadi ibu harap kalian mengulang kembali pelajaran di rumah dan mengerjakan tugas yang sudah ibu sampaikan. Baik, tadi kita awali pembelajaran dengan doa.